Salam ke Ambon ya. Senang Selamat sekali pagi. Bung Mukhtar bisa menghadiri acara di Gorisah dan TV Membaca Indonesia. Nah, Gorisah dan TV Membaca Indonesia ini kita menggunakan 3 metode ya. Yang pertama itu adalah metode pemikiran kritis, yang kedua adalah metode pemikiran analitis, dan yang ketiga itu adalah metode pemikiran reflektif ya. Jadi kritis, analitis, reflektif ya. Bung Mukhtar bisa nanti menggunakan salah satu metode itu ya, atau juga bisa ketiga-tiganya ya. Nah, Gorisah dan TV secara khusus mengundang Bung Mukhtar untuk berbicara tentang pluralitas politik lokal di Ambon ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa terjadi pergeseran politik yang sangat luar biasa di Indonesia dari Jakarta ke daerah-daerah ya, dan pusat kekuasaan juga mulai bergeser dengan sangat cepat ya. Lokal menjadi sangat dinamis dan banyak sekali aktor-aktor yang bermain di sana ya. Saya rasa sebagai salah satu pengamat politik lokal dan juga yang selama ini sering bergelut dengan isu-isu politik lokal, Bung Mukhtar saya rasa bisa memberikan kepada Gorisah dan TV ya, pemirsa Gorisah dan TV di seluruh Indonesia untuk mengenal lebih dekat tentang pluralitas politik lokal di Ambon ya. Silakan Bung Mukhtar, kami beri waktu sekitar 20 menit mulai dari sekarang ya. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi waktu Ambon. Selamat pagi juga waktu Indonesia. Selamat pagi pemirsa Gorisah dan TV dimanapun berada. Kali ini saya diundang secara khusus oleh Gorisah dan TV dalam rangka membicarakan atau mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan politik lokal di Indonesia, terutama membaca politik lokal dari Indonesia Timur. Nah, kali ini saya diundang secara khusus untuk membicarakan politik lokal di Ambon. Bagaimana perspektif politik lokal ini dari kacamata pluralisme. Nah, saya sebetulnya menganggap tema ini sangat menarik untuk Indonesia, terutama untuk Maluku juga, saya kira secara umum. Tema yang menurut saya lahir dari satu keresahan, di mana selama ini keresahan soal pluralisme, multikulturalisme, teori-teori itu sebetulnya sudah lama digaungkan di dunia, yang kemudian merembet masuk ke tingkat lokal. Bahkan saat ini banyak orang bicarakan soal keragaman multikultural. Nah, keragaman itu sebetulnya kalau kita baca dari perspektif vokal, banyak hal yang bisa kita kaji, terutama adalah hal-hal yang berhubungan dengan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan politik keseharian atau politik lokal. Nah, saya ingin cerita sedikit soal politik lokal di Maluku. Ambon ini sebetulnya salah satu epicentrum laboratorium perdamaian dunia. Spektrum politik pluralitas Indonesia ya, Ambon ya. Ambon. Nah, salah satu kota yang dianggap sebagai salah satu laboratorium perdamaian, maka ketika kerusuhan melanda tahun 99, Ambon ini sebetulnya banyak meluluhlantahkan berbagai macam aspek kehidupan. Apakah itu aspek politik, aspek budaya, aspek sosial, itu betul-betul sangat hancur di tahun 99. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah lokal, pemerintah desa, beserta semua stakeholder, berupaya untuk bagaimana mencari solusi. Nah, solusi yang ditawarkan itu mulai dari pada masa pemerintahan SBY, yang saat itu dimotori oleh Yusuf Kala, di mana dalam gerakan untuk menyelesaikan persoalan konflik itu, antara lain misalnya melalui perjanjian Malino 1 maupun Malino 2. Nah, salah satu isi perjanjian Malino itu adalah menjelaskan tentang bagaimana upaya perimbangan antara komunitas Muslim dan non-Muslim. Nah, inilah yang kemudian menurut saya salah satu poin yang kemudian mencoba dimasukkan dalam semua aspek kehidupan politik maupun pemerintahan. Nah, di aspek politik bisa kita lihat bahwa calon-calon yang diusung dalam pilkada, baik itu pilkada kabupaten kota maupun pilkada gubernur, saya kira ini menjadi salah satu
contoh bagi pluralisme di Indonesia, bahwa ketika perimbangan itu dilakukan, maka praktik-praktik penyelenggaraan politik maupun pemerintahan itu selalu dilakukan secara berimbang. Di mana misalnya tuntutan dari perjanjian Malino itu yang mencoba membangun keseimbangan ya antara dua komunitas besar yang ada di Kota Ambon, ya itu kemudian dipraktikkan dalam praktik politik. Contoh misalnya praktik politik pilkada misalnya. Nah, seorang calon kepala daerah itu kalau misalnya 01 berasal dari non-muslim, maka 02 itu harus berasal dari muslim. Sebaliknya kalau calon 01 itu dari muslim, maka calon 02 itu harus berasal dari non-muslim. Demikian pula ya di dalam perimbangan-perimbangan di jajaran pemerintahan itu ditindaklanjuti oleh instansi-instansi lokal. Nah, Nah, praktik ini yang kemudian dalam perkembangannya banyak mengalami hal yang kadang-kadang itu menjadi satu stigma negatif, di mana misalnya ketika keseimbangan itu tidak terjadi, maka hal yang paling krusial adalah banyak pihak yang menuntut soal adanya perimbangan, baik itu secara politik maupun birokratis. Itu catatan kecil. Kemudian dari hasil perjanjian Malino itu yang kemudian menurut saya itu menjadi sebuah dinamika yang kemudian itu dipraktikkan di Kota Ambon. Hal lain adalah politik lokal yang ada di Kota Ambon saya kira juga hampir sama dengan di beberapa daerah lain, tetapi uniknya di Kota Ambon politik lokal itu seringkali menggunakan atribut-atribut lokal. Contoh misalnya begini, kalau di tingkat desa itu ada yang disebut dengan istilah marga ya. Kalau marga itu berarti garis keturunan. Nah, seseorang misalnya yang memiliki garis keturunan yang sama, maka itu yang harus dipilih. Nah, ini salah satu identitas politik lokal di Maluku, terutama di Kota Ambon. Nah, di samping itu identitas lain adalah soal adanya keragaman itu. Keragaman atau pluralisme politik. Di mana misalnya dalam setiap perhelatan politik itu cara-cara yang sering digunakan itu kalau secara nasional mungkin orang bicara soal figur. Tetapi kalau secara lokal saya kira orang seringkali bicara soal dari mana dia, apakah itu afiliasi ideologi, afiliasi marga tertentu, etnis tertentu, agama tertentu, yang kadang-kadang itu menjadi salah satu barometer dalam mengukur kualitas demokrasi. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena salah satu kualitas demokrasi yang bisa dikembangkan di tingkat lokal itu, meskipun misalnya multidimensional soal pluralisme itu, tapi kemudian di Ambon itu bisa dikelola dengan baik. Nah, ini yang saya katakan. Bung Mukhtar, ini pertanyaan singkat aja ya dari Gorisah dan TV ya. Yang pertama, bagaimana mengelola keragaman politik lokal di Ambon ya? Apakah pilkada itu bisa dijadikan sebagai instrumen untuk mengelola keragaman politik lokal ya? Baik. Memang ini kan bagian dari salah satu indikator mengelola keragaman politik lokal. Nah, salah satu memang itu yang berkaitan dengan hajatan demokrasi lokal. Nah, di dalam hajatan demokrasi lokal itu saya kira mungkin hampir semua sama di seluruh Indonesia soal perbedaan apakah itu yang berkaitan dengan calon, dengan visi politik, ideologi, saya kira mungkin hampir sama. Tetapi yang membedakan adalah soal bagaimana misalnya tata kelola demokrasi lokal. Saya ingin berikan contoh misalnya bagaimana misalnya mengelola demokrasi lokal di Maluku. Soal misalnya calon kepala daerah. Nah, di depan tadi saya sampaikan bahwa yang paling utama itu adalah identitas calon itu memang ada dua hal yang perlu dicatat, bahwa jika calon itu 01 berasal dari kalangan muslim, maka 02 harus berasal dari kalangan non-muslim. Itu yang pertama. Jika ini tidak dilakukan, saya kira ini juga menjadi masalah serius, karena bagaimanapun Maluku terutama Kota Ambon di dalam mengelola politik lokal itu, cerminan terbesar itu harus muncul dari dua kelompok besar itu. Nah, di samping itu saya kira tata kelola atau manajemen demokrasi lokalnya saya kira memang melibatkan institusi lokal. Itu antara lain misalnya kalau dalam institusi lokal itu ada yang disebut dengan
kalau di tingkat desa itu ada yang disebut dengan istilah sandiri, ya, pemerintah negeri. Nah, peran-peran dari sandiri negeri ini sangat penting karena ini bersentuhan langsung dengan pemilih. Nah, bagaimanapun misalnya elit politik mengelola demokrasi, tapi kalau misalnya di tingkat yang paling bawah itu kemudian dibiarkan, saya kira itu menjadi niscaya, karena yang paling berperan itu di tingkat lokal adalah pemerintahan yang paling terkecil, yaitu di tingkat desa. Termasuk lembaga-lembaga NGO, saya kira, yang berafiliasi dengan partai-partai politik. Ataupun NGO yang dalam istilah birokrasi itu NGO yang plat merah, NGO yang berafiliasi dengan pemerintah daerah. Saya kira ini juga untuk tingkat Ambon, saya kira, peran mereka sangat penting. Karena begitu terjadi ledakan konflik, maka peran-peran mereka ini sangat penting, terutama di tingkat desa. Yang saya sebut mereka itu adalah salah satu aktor politik di tingkat lokal yang punya basis kekuatan di dalam mengelola kualitas demokrasi di tingkat lokal. Saya kira itu gambaran singkat tentang bagaimana misalnya tata kelola demokrasi lokal di Indonesia Timur, terutama di Kota Ambon. Oke, Bung Mukhtar, saya rasa apa yang Bung Mukhtar sampaikan itu luar biasa ya. Memang Ambon ini menjadi pusat ya pemikiran-pemikiran politik lokal di Indonesia kontemporer ya. Dan nanti mungkin akan kita sambung ke sesi berikutnya ya. Tetapi untuk sesi satu ini tentang pluralitas politik lokal di Ambon, Gori Sahdan TV mengucapkan terima kasih banyak kepada Bung Mukhtar ya, luar biasa. Nanti kita olah dan saya yakinlah ya, saya percaya apa yang disampaikan oleh Bung Mukhtar itu sudah memenuhi kriteria dari Gori Sahdan TV ya. Dari Gori Sahdan TV ini adalah TV yang secara khusus mencoba untuk membaca Indonesia dari berbagai macam perspektif ya, dengan metode kritis, analitis, dan reflektif ya. Nah, sehingga kemudian juga melalui Gori Sahdan TV ini, di samping tujuannya untuk mencerdaskan bangsa, juga untuk membangkitkan ya terus-menerus semangat, kemudian kebanggaan dan kecintaan kita terhadap Indonesia ya. Saya rasa Indonesia masa depan itu adalah Indonesia yang dikelola dengan dengan baik ya, dengan pluralitas, dengan kemajemukan yang seperti yang disampaikan oleh Bung Mukhtar ya. Sebagai closing statement, mungkin Bung Mukhtar ada yang perlu disampaikan untuk Gori Sahdan TV ke depannya? Ya, ya, untuk pemirsa Gori Sahdan TV, salah satu hal yang menarik untuk dibicarakan di Indonesia adalah bagaimana memotret Indonesia dari pinggir, sudut pandang keilmuan, kemudian bagaimana memotret Indonesia dari timur, dari barat, bahkan memotret Indonesia dari pinggiran. Saya kira Gori Sahdan TV bisa layak untuk ditonton, layak untuk di like ya, karena menurut saya Gori Sahdan TV ini sebetulnya sudah banyak menyampaikan argumen-argumen, bahkan analisisnya di berbagai media, sudah banyak menyampaikan ide-ide kritis tentang bagaimana membangun Indonesia yang lebih baik, terutama membaca Indonesia dari timur itu tidak sekedar membaca Indonesia sebetulnya dari Papua saja, dari Ambon saja. Tentu timur itu memiliki perspektif yang berbeda, terutama untuk Indonesia. Ya, sekaligus membicarakan Indonesia Timur itu sama halnya membicarakan Indonesia, karena tanpa timur, saya kira Indonesia tidak ada. Gori Sahdan TV layak untuk ditonton dan sangat menarik untuk ditonton lebih lanjut. Saya kira demikian. Bung. Oke, terima kasih banyak Bung Mukhtar. Saya mengucapkan banyak terima kasih dari studio Gori Sahdan TV. Saya mengucapkan semoga kegiatan Bung Mukhtar hari ini bisa berjalan lancar, selalu sehat, dan tetap semangat untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Yuk, kita keluar ya.